Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Maharani Putri dengan NPM 2051011027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek paper 1, yakni dengan mata kuliah Strategi Pemasaran. PT ABC Presiden Indonesia. PT ABC Presiden Indonesia adalah perusahaan makanan dan minuman dari Indonesia yang berbasis di Jakarta yang merupakan perusahaan patungan antara ABC Holding dan Uni-President Enterprises Corporation dari Taiwan. Perusahaan ini memproduksi minuman ringan dengan merek New dan mie instan dengan merek mie ABC. Uni-President Enterprises Corporation memiliki sejarah panjang sebagai produsen tepung terigu sejak lebih dari 40 tahun lalu. Saat ini perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan makanan dan minuman terbesar di Taiwan. Bidang usahanya telah merambah ke berbagai produk makanan jadi, minyak goreng, minuman, produk-produk berbahan susu, makanan sehat, makanan beku, dan sebagainya. Selanjutnya ada visi dan misi PT ABC Presiden Indonesia. Visinya yakni menjadi citra rasa pilihan terkini untuk hidup yang lebih bermakna. Citra rasa terkini yaitu berarti enak, berkualitas, sehat, inovatif, dan trendy. Sedangkan misi dari PT ABC Presiden Indonesia sendiri yakni ada merek mereka itu agar konsumen dapat merasakan produk makanan dan minuman yang berkualitas, yang mampu memberikan kegunaan optimal dari segi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kemudian misi dari masyarakat tersendiri yaitu ada agar dapat menjadi tempat kerja bagi orang-orang yang memiliki hasrat untuk mencapai peningkatan kesuksesan baik secara individual maupun secara organisasional. Selanjutnya yaitu ada pemegang saham agar mampu memaksimalkan nilai-nilai saham dan dapat menjadi perusahaan yang diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pemahaman karyawan mengenai budaya baru dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu kekeluargaan, keteladanan pimpinan, fleksibilitas, dan client-oriented. Kekeluargaan merupakan salah satu nilai budaya yang positif yang dianut pada budaya lama perusahaan. Tidak ada negatifnya. Faktor berikutnya yang masih berkaitan dengan budaya lama dari PT ABC yaitu fleksibilitas. Fleksibel di PT ABC yaitu adanya ketidaktertarikan mengenai peraturan jam masuk kerja, jam waktu untuk istirahat, dan jam pulang. Kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan dipengaruhi oleh dua kebudayaan, yakni budaya lama dan budaya baru. Budaya lama pada perusahaan menyebabkan karyawan cenderung berperilaku negatif. Sebagai contoh, bermalas-malasan misalnya, kurang kompetitif, dan kurangnya client-oriented. Sedangkan budaya baru dalam perusahaan cenderung mendorong para karyawan untuk berperilaku positif. Sebagai contoh nilai budaya kekeluargaan, keteladanan pimpinan, fleksibilitas, dan client-oriented. Peneliti berharap selain penelitian dengan pendekatan studi kasus ini, para peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan pendekatan etnografi dalam memahami budaya perusahaan. Selanjutnya, ya ini mulai pembahasan lebih dalam mengenai PT ABC Presiden Indonesia, yaitu di bagian inovasi produk. Inovasi produk dan promosi adalah bentuk strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh PT ABC Presiden Indonesia, khususnya untuk produk New Green Tea, di mana strategi ini dilakukan untuk menyikapi dan merangkul kembali kesetiaan konsumen yang pernah turun di tahun 2015. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu strategi tentang pemahaman dan penerapan promosi yang tepat dan sasaran yang efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan akan tercapai. Inovasi produk dan promosi akan mempengaruhi keputusan pembelian. Ada tiga macam inovasi dari
perusahaan ABC Presiden Indonesia, yakni yang pertama, inovasi produk pada PT ABC Presiden Indonesia termasuk kategori baik dengan skor 683. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi produk New Green Tea cukup memuaskan konsumennya. Yang kedua, yaitu promosi pada produk New Green Tea termasuk kategori baik dengan skor 1777. Hal ini menunjukkan bahwa promosi produk New Green Tea cukup beragam. Dan yang ketiga ada keputusan pembelian produk New Green Tea termasuk kategori baik dengan skor 901. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian pada produk New Green Tea adalah tepat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yakni mengenai strategi pemasaran dari PT ABC Presiden Indonesia. Produk New Green Tea, produk New Milk Tea diharapkan menjadi minuman lifestyle di kalangan kelas menengah nasional. Oleh karena itu, serangkaian program marketing ditunjukkan untuk kelas menengah akan dijalankan seperti iklan TVC di beberapa stasiun TV swasta, iklan di bioskop, billboard di 9 titik, dan komuter branding di kereta komuter lain, Transjakarta, dan sarana transportasi lainnya. Tidak ketinggalan print AD dan radio AD, serta aktivitas below the line dengan road show ke berbagai kampus dan perkantoran juga digelar. Berdasarkan pada fakta yang tertulis di dalam artikel tersebut, maka PT ABC Presiden dalam menciptakan produk terbarunya New Milk Tea sesuai dengan tujuan pemasaran, yaitu penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh pihak pesaing. Hal itu telah terbukti dengan digunakannya bahan-bahan pilihan dalam memproduksi New Milk Tea. Kemudian dalam menentukan strategi pemasaran, PT ABC juga telah menerapkan langkah-langkah yang sesuai, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelayanan. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus atau special target market. Yang ketiga, yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Dan yang keempat, ada pemilihan strategi pemasaran. Pembahasan yang ketiga itu mengenai analisis SWOT pada perusahaan ABC Presiden Indonesia. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan ini mencakup adanya kenaikan pangan pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, ice cream, dan savory. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. PT ABC sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. PT ABC dalam menjalankan operasinya dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang kedua ada kelemahan, yaitu weakness. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak begitu saja memutuskan sesuatu. Mayoritas produk ABC memiliki entry barrier rendah, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Kemudian ada kesempatan, yaitu atau opportunities, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tingginya kepuasan konsumen terlibat dari predikat Prima Index kepuasan konsumen. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama itu tidak stabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk Cina, rendahnya infrastruktur
infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.